Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer. Ya, kembali lagi bersama dengan kita di podcast Sukabawa. Yeay. Kali ini nggak ada ya, biasanya moderator kita Bang Sam, si Indra menghilang ini. Kali ini bersama Rian dan Bang Sam ya. Ya. Kita mau bahas apa nih Bang kali ini? Ya, masih seputar leadership ya. Kita mau bahas nih fenomena ataupun mungkin hal yang sensitif ya. Tapi ya tentunya akan menolong lah ya, supaya maksudnya kita punya sebuah insight baru, punya respon yang baru lah di dalam kita berkomunitas, dalam kita bersama-sama dalam kehidupan bergereja mungkin, ataupun kehidupan relasi kita lah di sekitar kita. Ya, kita hari ini mau bahas tentang leader-leader ya yang keserempet dosa. Gitu. Waduh. Ini isu-isu yang kayaknya lagi banyak in juga ya. Nggak, maksud gini kesannya kalau jemaat yang bukan leader boleh serempet ya, boleh. Tapi pemimpin langsung jeder langsung. Itu agak ini ya. Memang di satu sisi benar sih, kita kalau mau milih leader gitu atau kita pengen jadi seorang leader, memang pasti ada tuntutan untuk bisa jadi panutan dan teladan itu ya. Betul. Tapi nggak bisa dipungkiri juga sebenarnya kalau ya leader itu masih seorang manusia yang bisa jatuh dalam dosa gitu ya. Apalagi sekarang ini ya, orang-orang agak sensitif tentang menghakimi ini. Ya. Jadi betul. Leader yang jatuh dalam dosa ini sebenarnya apakah kita harus terima dengan membiarkan begitu saja, atau kita tetap maksudnya menegur, atau misalkan kita apakah punya tindakan-tindakan yang cukup keras untuk menyikapi leader seperti itu? Menurut Bang Sam gimana nih? Oke, ini kan karena di awal tadi sensitif banget ya. Iya, harus hati-hati ya. Iya, jadi gue mungkin konsepnya dari yang umum dulu kali ya. Dari umum dulu, maksudnya ya tadi berbicara leader atau bukan leader gitu ya, atau mungkin jemaat biasa, orang awam lah mungkin dikatakan seperti itu. Kita harus pahami dulu bahwa di Bible udah jelas gitu bahwa semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita mungkin tahu itu dulu, basic itu dulu gitu, sehingga ya betul, mau leader, mau pemimpin, punya jabatan, nggak punya jabatan, sebetulnya rentan dengan yang namanya jatuh dalam dosa, atau istilahnya melakukan sebuah hal yang mungkin tidak baik lah seperti itu gitu. Jadi sangat rentan. Bahkan dikatakan kan kita roh penurut, daging lemah. Nah itu kan menjadi sebuah hal yang nggak bisa kita kesampingkan dulu gitu. Tapi kedua, di sisi lain, tidak berarti apalagi udah jabatan punya sebuah tanggung jawab yang besar seperti leader, seperti para pemimpin tadi gereja atau di tempat tertentu gitu. Itu punya yang lu tadi bilang, punya sebuah tanggung jawab, sebuah hal yang harus dibangun lah gitu. Untuk ya kembali lagi, bukan berarti menjadi hal yang munafik gitu, harus berusaha untuk perfect, enggak juga gitu. Tapi ada hal yang memang kita nggak bisa toleransi di situ. Kita harus ya menjaga kekudusan, kita harus bisa menjadi panutan, kita harus tahu titik-titik lemah mana nih yang bisa mungkin kita jatuh gitu ya. Kita semaksimal mungkin dengan kekuatan Tuhan kita berusaha untuk membuild itu gitu. Ya mungkin dasarnya itu dulu, bro. Ya memang biasanya itu ya, ayat yang tadi Bang Sam bilang itu ayat kayak tameng gitu ya. Ya nggak apa-apa dong leader jatuh dalam dosa kan, daging lemah gitu. Padahal kan sebenarnya ayat lanjutannya ada lagi kan, kita harus berjaga-jaga gitu. Betul. Jadi kadang orang tuh suka cuman pengen judge, dan pokoknya pengennya leader nggak boleh jatuh dalam dosa, tapi kita nggak do nothing gitu untuk bantu help dia gitu ya. Kalau kita lihat kan ada beberapa hamba Tuhan yang udah jatuh dalam dosa, tapi dia nggak menyerah gitu, dan memang ada komunitas yang mendukung juga di situ. Jadi mereka juga yang udah jatuh dalam dosa nggak jadi malah berhenti dalam melayani gitu ya. Menurut saya justru hamba Tuhan atau leader yang jatuh kemudian bangkit itu masih lebih mending daripada leader yang jatuh terus
ya udahlah jatuh aja lah gitu lah. Itu lebih mengerikan ya buat saya gitu. Nah cuman kita sebagai netizen gitu ya harus punya sikap kedewasaan juga gitu. Betul. Ya oke, dia jatuh dalam dosa, oke, kita juga kecewa sebagai manusia, tapi jangan berhenti sampai di sana aja gitu. Kita masih punya perjalanan hidup yang Tuhan izinkan untuk kita terus diubahkan, kita terus berusaha lagi gitu ya, kayak Petrus gitu ya. Itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu kalau di zaman sekarang gitu ya, wah itu satu kejatuhan yang sangat ekstrim lah gitu ya. Menyangkal Tuhan Yesus gitu ya, itu bukan sekadar nyerempet dosa, malah ini sampai di hadapan Tuhan Yesus bilang, aku nggak kenal dia, wah gitu ya kayak. Padahal mungkin dia tahu kan, maksudnya barang siapa yang menyangkal aku, Bapak pun menyangkal kan. Maksudnya itu kan sebetulnya memang betul banget, maksudnya itu hal yang benar-benar fatal lah intinya gitu. Iya gitu. Betul. Tapi pada akhirnya kita sama-sama lihat Tuhan tuh nggak menyerah juga gitu. Enggak Petrus, kamu sudah mengecewakan aku. Perginya enggak kayak gitu justru disamperin lagi gitu ya, walaupun Petrusnya sendiri udah tahu dia merasa bersalah gitu ya. Kita juga penting tahu gitu, leader yang jatuh dalam dosa juga sebenarnya dia juga kayaknya sadar gitu. Betul. Aduh Tuhan, gue kecewa sama diri sendiri gitu ya. Tapi kita punya Bapa yang nggak pernah menyerah gitu ya. Bapa yang terus, ayo gembalakan lagi gitu ya, jangan kabur, jangan menyerah gitu ya. Beda sama Yudas Iskariot gitu ya. Sebenarnya itu dua padanan yang sangat bagus gitu kalau kita mau lihat gitu. Yudas Iskariot sebenarnya menurut saya punya kesempatan lagi gitu ya, meskipun dia sudah menjual Tuhan Yesus, dia sebenarnya udah bertobat gitu kan, dia balikin lagi uangnya. Cuma dia punya keputusan yang salah gitu, dia bilang udah kayaknya ini udah akhir dari segalanya, Tuhan tidak akan menerima, lebih baik mati aja gitu kan. Akhirnya dia bunuh diri gitu, sayang banget gitu. Nah mungkin gue nyambung dikit bro ya, berkaitan tadi Yudas Iskariot, kayaknya ada sebuah hal yang penting nih hari-hari ini gitu ya, berkaitan orang yang gagal. Dan kemudian satu sisi sebetulnya Tuhan nggak tolak ya, maksudnya Tuhan pun pasti menerima dan pakai kembali. Tapi nah ini khusus untuk kasusnya Yudas Iskariot, kan dia ketemu sama si para tua-tua kan, mengembalikan, dan dia pun menyesal, menangis. Tapi ya para tua-tua ini nggak peduli, tidak mau menerima gitu. Nah ini mungkin yang menjadi sebuah image di Yudas Iskariot, bahwa ketika para pemimpin tidak terima, jangan-jangan Tuhan pun ini kan yang sebetulnya terjadi hari-hari ini bro. Ketika mungkin banyak orang yang aduh gue gagal di spot ini, gue jatuh ini, dan ketika mungkin ada ini langsung istilahnya bukan hanya para pemimpin, gereja nggak terima, pemimpin nggak terima, jangan-jangan nih mungkin punya pikiran yang sama, Tuhan pun nggak terima. That's why banyak orang yang bunuh diri, that's why banyak orang yang kecewa, that's why banyak orang yang akhirnya nggak kembali kepada pelayanan, that's why banyak orang yang nggak akhirnya nggak kembali kepada panggilan Tuhan. Padahal bagi gue di sisi atau mewakili orang yang bukan hanya sekali gagal, gue pun berkali-kali gagal. Orang kalau dipercaya kembali dia akan maksimal sebetulnya. Nah jadi ini yang sebetulnya harus dimiliki lah buat ya, gue pun mewakili jemaat juga, gue mewakili netizen juga lah, yang kalaupun gue punya leader, punya sahabat yang kemudian dia mungkin punya sebuah prestasi yang hebat, keren, tapi akhirnya jatuh dan kemudian membuat gue kecewa juga gitu. Tapi ini harus menjadi sebuah kacamata juga buat kita, bahwa kita pun bukan orang yang nggak pernah gagal. Justru dalam kegagalan kita Tuhan masih memberikan kesempatan. Dipercaya kembali itu membuat akhirnya Petrus powerful bro. Ngerti nggak? Jadi keren banget sebetulnya gitu. Gitu bro. Ya ini kesaksian lah sedikit gitu ya. Saya juga sebagai seorang leader yang pernah jatuh juga kan, apalagi pernah jatuhnya di dalam dosa pornografi gitu. Dan itu udah jadi leader gitu, udah jadi pengurus, udah melayani juga. Dan saya pikir ini juga banyak sekali terjadi di gereja-gereja anak muda. Dan gimana ya, apalagi kalau udah dosa pornografi yang satu, yang dosa yang tabu gitu ya. Kita udah punya, jangan ditolak duluan sama orang lain ya. Kita udah dari pikiran sendiri udah nolak juga, wah lu kayaknya gak akan diterima bro sama orang lain. Kalau lu sharing ini, wah kayaknya lu dicabut dari leadernya, nggak boleh melayani lagi dan sebagainya. Itu yang terus judge diri gue sendiri ketika gue waktu itu masih terjebak dalam dosa itu gitu ya. Tapi pada satu titik Tuhan terus dorong untuk ayo terbuka gitu ya. Dan saya pun mendoakan kemana nih Tuhan, aku harus mendoakan itu. Dan Tuhan beneran bawa saya untuk coba sharing dulu ke keluarga
gitu ya. Khususnya ya memang kebetulan saya cukup dekat dengan mama saya. Tapi waktu itu pun sekalipun saya dekat sama mama saya tetap ragu untuk cerita itu gitu. Sampai satu titik Tuhan bilang, ayo cerita, pemulihan kayaknya mau datang nih. Sampai akhirnya saya beraniin diri gitu ya, coba untuk mulai pelan-pelan ngobrol deep sampai akhirnya saya coba sharing gitu ke mama saya. Ternyata komentarnya itu beneran gak saya expect sama sekali gitu. Tiba-tiba mama saya bilang, Dek, bersyukur loh kamu masih bisa confess. Bersyukur loh. Betul. Loh kok gak masuk sih? Iman saya tuh pikir kayak wah akan dijudge gitu kan. Bertobat ya nak gitu, biasa gitu. Ini beneran gak ada sama sekali kataan bertobat dan sebagainya gitu ya. Dia bilang bersyukur loh Dek masih bisa sharing. Bersyukur loh Dek kamu punya keberanian buat cerita ini gitu. Itu jalan pertamanya. Wah kepikir gua gila nih. Kemana aja nih gua ya pikiran gua selama ini justru malah gak kejadian gitu kan. Kita itu dulu gitu ya, padahal Tuhan tuh bekerjanya luar biasa gitu ya. Justru lewat yang tadi Bang Sam bilang gitu, setelah kita kok gue diterima ya, betul, bikin gue makin semangat, ayo berhenti nih sama dosa ini. Dan akhirnya terus gue hidup dalam pemulihan Tuhan. Dan itu yang bikin gue jadi seperti yang tadi Bang Sam bilang gitu, makin wah semangat lagi ingin melayani Tuhan. Betul. Ternyata nggak seperti yang gue kira. Yang tadi kita bilang juga kadang-kadang kita suka generalisasi nih, orang menolak kita, apakah semua orang jadi menolak kita? Betul. Apalagi Bapak menolak kita, padahal sebenarnya masih banyak orang-orang yang punya hati untuk menerima kita dan mau, khususnya lagi lebih mau membimbing kita gitu ya. Nggak menyerah gitu. Itu sih yang satu poin yang kita perlu pelajari gitu ya. Jadi hopefully ini dari pendengar-pendengar podcast Sukabawa ya, jadi dicelikan gitu ya pikiran dan hatinya gitu ya, apalagi kalau kalian lagi bergumul dengan dosa sebagai seorang leader, atau kalian lagi kepahitan karena kalian ditolak gitu ya sama gereja, sama komunitas, bahkan itu pun orang terdekat, jangan menyerah sih. Bilang gitu ya, masih ada orang-orang yang punya hati gitu untuk mau menerima kalian apa adanya dan mau juga untuk bimbing kalian untuk jadi orang-orang yang bangkit lagi gitu ya. Dan gue percaya sih itu yang tadi gue udah bilang juga gitu, bahwa leader yang jatuh dan bangkit itu masih lebih mending daripada leader yang jatuh dan membiarkan diri apa adanya, jatuh aja terus lah. Wah itu lebih, Bapak di surga pasti sedih banget gitu ya. Ingatlah sebenarnya kalau kita baca kita semua tokoh juga selain Tuhan Yesus ada lah pasti cacat-cacatnya lah kalau kita bilang gitu ya. Tapi kayak si bungsu juga kan udah yang dicecer si bungsu ya. Kita seringkali nyecer si bungsu, padahal si sulungnya juga sama sih sebenarnya gitu ya. Betul. Si sulung tuh cuman garis terhilang di jalan yang benar lah katanya istilahnya gitu. Kalau bungsu ekstrim kiri, sulung ekstrim kanan gitu ya. Tapi kalau kita lihat si bungsu nih, dia minta warisan kayaknya, Bapak ayo cepet mati lah penduitnya gitu ya. Udah buang-buang duit. Pas mau pulang udah mikir dulu kan si bungsu, aduh gua datang gua mau jadi hamba deh, gua mau jadi babulu lah gitu. Udah tahu menyadari kalau dia salah, terus dia juga nggak muluk-muluk gitu ya. Udah gua jadi pelayan lo lah. Pulang tetap dianggap anak, bro. Betul. Aduh keren gitu ya. Bapaknya lari, kalau kata orang Yunani seorang rabi gitu ya, seorang bapak laki-laki lari itu wah kayak pride-nya tuh jatuh gitu. Ini lari menurunkan betul. Iya, bapak lari peluk bau-bau gitu, bau babi kan. Dipeluk dianggap anak. Bukan bau samcan, bro. Jadi lapar dong ya. Gak ada ya, gila itu. Masih mau diterima gitu ya. Si sulung malah nggak terima gitu kan ya. Yang nggak expect gitu ya. Dia nggak mikirin si sulung nerima gua nggak ya. Sulung taunya. Jadi gue connect juga dengan tadi ya, sulung yang mewakili kayak tadi tua-tua yang nggak peduli dengan pertobatan seseorang. Padahal lagi-lagi maksudnya ketika mereka anggap menerima, memahami kondisi tersebut akan menjadi sebuah powerful. Impactnya bukan sekedar kepada orang yang kemudian bangkit lagi, impactnya justru kepada sebuah pemulihan relasi. Ini yang sebetulnya dibutuhkan di komunitas di gereja hari-hari ini. Iya, gitu. Benar. Ya jadi mungkin balik ke topik juga bro, bicara tadi ya, bagaimana kan tadi meresponi ketika ada pemimpin yang jatuh. Yang jelas satu,
nggak ada seorang pun atau kita pun yang membenarkan yang namanya dosa atau kegagalan, kejatuhan. Tapi ya kita bisa belajar gitu dari para pemimpin. Satu, ya kita sebisa mungkin nggak menghakimi, apalagi kita nggak kenal, bro. Misalkan kan kadang-kadang di sosial, ada hamba Tuhan ini jatuh, kita nggak kenal nggak apa, ngebully langsung ya, disatirin gitu. Siapa kita gitu? Satu, tapi tidak membenarkan dosanya. Kita belajar karena ada juga kan ayat yang bilang awasi dirimu, awasi ajaranmu. Jadi kita kadang-kala kan justru fokusnya kepada hidup orang lain. Padahal kan balok di mata kita keluarin dulu kan, istilahnya mah. Ya itu maksudnya harus berjaga-jaga juga. Bukan berarti kita kebal dengan kejatuhan, kebal dengan sebuah kegagalan, enggak juga, bro. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Jadi sementara kita ya doakan para pemimpin yang jatuh, para pemimpin yang gagal, mereka juga fragile dan lain sebagainya. Tapi sembari kita pun mengawasi diri kita. Nah, tapi yang kedua, respon kedua, kalau misalnya ada pemimpin yang gagal, di samping kita mendoakan, kalau itu ada di circle kita, ya mulai kita pun untuk belajar untuk menerima kembali. Sekalipun mungkin kita luka hati, pahit dan kemudian kecewa. Ya tapi belajar, karena apa? Kemudian penghakiman akan menjatuhkan, tapi penerimaan justru akan membangkitkan kembali gitu. Nah disitulah sebetulnya yang terpenting adalah pemulihan hubungan itu gitu. Di sini kita bisa belajar bahwa ya dalam komunitas kan yang penting acceptance, tapi kembali lagi bukan berarti ketika kita udah menerima dan kemudian ya itu kita harus belajar untuk belajar mempercayai kembali. Karena ketika itu terjadi, itu yang akan membuat pribadi tersebut akan lebih dahsyat dipakai Tuhan. Betul. Gitu. Iya. Nah, ini udah ini ya, kita masuk ke closing lah. Yeah. Jadi tadi udah bahas tentang seorang leader yang udah jatuh gitu ya. Nah, closing statement dari saya sih buat teman-teman nih leader-leader yang belum jatuh gitu ya, kita sangat tidak mengharapkan kalian jatuh tentu saja gitu ya. Pesan dari gua pribadi adalah bersyukur kalau punya komunitas yang masih suka menegur satu sama dengan yang lain sih. Dulu gua pernah punya satu quote gini, jangan terlalu tinggi hati gitu ya untuk kamu merasa kamu bisa menghakimi orang lain, tapi jangan terlalu rendah diri juga untuk kamu, aduh kayaknya gua nggak pantas buat menegur dia gitu. Justru harus tetap punya keberanian untuk menegur orang lain gitu. Bukan berarti kita lebih tinggi dari dia gitu ya. Betul. Tapi justru punya hati yang leader, yuk kita sama-sama jaga supaya kita kalau bisa nggak jatuh gitu. Betul. Jadi buat teman-teman bersyukur kalau punya komunitas yang masih suka menegur, jangan sensitif gitu ya. Karena ditegur lu nggak menerima gua apa adanya, enggak gitu ya. Harus punya kelebaran dada untuk menerima teguran gitu ya. Ya meskipun memang ada teguran-teguran yang perlu kita dengar ataupun yang kayaknya kita harus abaikan gitu ya. Kalau orang-orang yang benar-benar tegurannya menjatuhkan ya jangan kita dengar. Tapi kalau teguran itu memang membangun, mengingatkan kita gitu ya, itu yang kita harus perhatikan dan kita kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita karena belum ngelakuin, kita jadi kayak underestimate, golah kayaknya gitu, atau cuman itu aja, ngecil-ngecilin dosa, taunya singa udah siap menerkam di balik pintu gitu ya. Jadi teman-teman jadi sebisa mungkin kita untuk tidak jatuh, tapi ketika kita udah jatuh, yuk coba bangkit lagi, jangan menyerah. Tuhan juga karena nggak akan pernah menyerah juga dalam kehidupan kita. Oke, kalau dari Bang Sam? Ya mungkin simpel aja dari gue sih, belajar untuk terbuka ya. Entah itu leader ataupun kita yang lagi dipimpin, siapapun itu dalam sebuah komunitas, belajar saling terbuka. Karena jangan sampai seringkali gini, justru orang yang tidak yang kelihatannya baik-baik saja sebetulnya kan tidak baik-baik saja gitu. Apalagi leader kadang-kala nggak punya tempat untuk mereka bisa curhat karena mungkin merasa tuntutannya tinggi, posisinya juga sudah tinggi gitu ya. Ya padahal kan sama aja, sebetulnya ada porsi-porsi di mana betul you lead us gitu ya. Kalian memimpin kita, tapi ada waktu-waktu di mana kalian pun adalah para pemimpin sebagai sahabat yang setara, yang dimana itu bisa saling terbuka. Justru kalau kita udah ngerti itu dan kemudian kedua pihak ini bisa saling mengerti bahwa
ada spot-spot di mana mungkin pemimpin bisa jatuh di area ini. Betul. Nah, kita pun mengcover gitu supaya semaksimal mungkin nggak jatuh. Betul. Dan kemudian untuk para pemimpin juga jangan enggan gitu, untuk jangan gengsi, jangan takut untuk bisa share. Kalau mungkin ada hal yang mungkin ini membuat saya bisa jatuh di sana gitu. Sehingga ya itu tadi istilahnya apa ya, terakhir mah lebih kepada pas dia payung sebelum hujan lah. Kalau bisa mencegah daripada mengobati kan itu better gitu. Jadi mungkin itu aja sih dari Jadi intinya humbleness gitu ya. Betul. Leader kan kadang juga agak gimana gitu ya dengerin dalam tanda kutip bawahan gitu ya. Betul. Padahal kan sebenarnya kita cuma dipercayakan ya sebenarnya hal yang sama cuma berbeda aja gitu. Betul. Jadi bukan berarti leader itu punya posisi yang lebih tinggi gitu ya. Iya. Jadinya ragu untuk mendengar anggota-anggota ataupun bahkan jemaat-jemaat. Justru kita harus punya humbleness itu. Oke. Buat saudara-saudara Sukabawa, semoga podcast kali ini menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa untuk podcast yang berikutnya. See you, God bless. God bless. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer yang berlokasi di Jalan Maleer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Al-Masih Maleer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.